Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang cukup disegani dalam hal kemiliteran. Hal itu didukung dengan aktifnya industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi berbagai alutsista canggih. Selain kendaraan tempur, PT Pindad juga mengandalkan senjata snipernya yang juga terkenal hingga ke luar negeri. Lantas, setangguh apakah sniper buatan Indonesia yang paling ditakuti di dunia? Yuk kita jawabannya dalam ulasan berikut. SPR-2 kaliber 12,7 mm. Senapan penembak runduk atau SPR-2 adalah salah satu senapan jenis jarak jauh yang menjadi andalan Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat. Sniper satu ini sangat mendukung kekuatan militer Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad. SPR-2 bahkan sempat menghebohkan dunia. Hal itu tak lain karena sniper tersebut diketahui hanya diproduksi negara seperti Amerika Serikat dan 2 negara di Eropa saja. Namun Indonesia ternyata juga mampu memproduksi senapan anti-material yang merupakan anggota senapan arep presisi tinggi. SPR-2 ini adalah senapan tembakan tunggal yang dibekali baut dengan penglihatan optik dan a multi-buffer muzzle brake untuk mengurangi kekuatan hentakan. Selain itu, sniper berkaliber peluru 12,7 mm ini juga dilengkapi teknologi yang mampu melihat sasaran di malam hari. Senapan dengan panjang 175,5 cm dengan bobot 19 kg ini dilengkapi dengan bipod dan monopod yang dapat diatur ketinggiannya, sehingga dapat membantu sniper merasa nyaman saat membidik targetnya. Jangkauan tembaknya hingga 2 km dan memiliki 3 efek amunisi sekaligus, yaitu menembus, membakar, dan meledakkan. Tak heran jika SPR-2 bisa menembus kendaraan tank baja. Dengan kehebatannya itu, senjata mengerikan ini masuk dalam ulasan situs weaponsystem.net dan disandingkan dengan senjata canggih seperti DAS Air Precision DAS Air 5T buatan Jerman. SPR-3 kaliber 7,62 mm. Selanjutnya ada SPR-3 yang konsepnya itu hampir sama dengan SPR-2. Bedanya ada pada kaliber pelurunya yang lebih kecil. Jika SPR-2 berkaliber 12,7 mm, SPR-3 hanya 7,62 mm saja. Bobot SPR-3 pun jauh lebih ringan, yaitu hanya mencapai 6,94 kg dengan panjang 125 cm. Senapan SPR-3 juga disebut-sebut digunakan oleh pasukan elit Kopassus dalam menjalankan tugasnya. Sniper ini telah memenuhi standar NATO, juga dilengkapi dengan teropong bidik untuk meningkatkan akurasi tembakan pada jarak 1 km. Jarak tembaknya mencapai 900 meter dengan muzzle velocity atau kecepatan peluru keluar dari laras 840 hingga 850 meter per detik. SPR-3 juga dilengkapi dengan bipod dan monopod kecil untuk membantu sniper dalam membidik lawannya dengan nyaman. Sama halnya SPR-2, SPR-3 ini juga masuk dalam ulasan weaponsystem.net. SPR-4 kaliber 8,6 mm. SPR-4 ini merupakan senjata terbaru dalam seri senapan penembak runduk yang dibuat Pindad produksi tahun 2017. Keunggulannya terletak dari munisi yang digunakan. Dengan menggunakan peluru kaliber 8,6 x 70 mm dan menggunakan amunisi MU56M untuk memastikan akurasi terbaik. SPR-4 ini terbilang cukup spesial karena memakai jenis peluru yang memang diciptakan khusus untuk senapan sniper. SPR-4 dilengkapi teleskop dengan pembesaran hingga 25 kali serta bipod untuk menjaga kestabilan dalam penembakan. Nah, SPR-4 ini memiliki berat 8,1 kg jika magasin kosong tanpa bipod dan teleskop panjang. Namun beratnya bertambah kurang lebih 12 kg jika ditambah magasin 5 butir dengan panjang popor terentang 1318 mm dan popor dilipat 1035,5 mm. Senjata ini memiliki sistem kerja bolt action dengan sistem penguncian putar. Jarak tembaknya hingga 1,5 km dengan panjang 131,8 cm. Senapan serbu 1. Senapan ini diproduksi oleh PT Pindad yang banyak digunakan oleh TNI dan Polri. Senapan ini dibekali peluru kaliber 5,56 x 45 mm berstandar NATO dan memiliki berat kosong 4,01 kg. Perlu kamu ketahui, SS1 diproduksi dalam 2 konfigurasi utama, yaitu senapan standar dan karabin pendek. Nah, untuk versi senapan standar disebut SS1V1 dan karabin disebut SS1V2. Keduanya dilengkapi dengan laras berisi pelintiran
tembakan tangan kanan sepanjang 178 mm. Selain itu, senapan juga bisa dipasang berbagai attachment, seperti foregrip yang mampu merubahnya seperti varian pelontar granat dan berbagai scope. Misalnya saja Red Dot Sight, Holographic Sight, dan ACOG Sight, serta Mars Sight yang skopnya sudah menempel di senjata. Senapan ini telah digunakan mulai tahun 1991 hingga sekarang. Pernah dipakai saat konflik Aceh, Timur Timur, dan Papua. Senapan Serbu 2 V2. Senapan ini adalah pengembangan dari seri SS-1 tadi. Diproduksi Pindad dan pertama kali digunakan pada tahun 2005 oleh Tentara Angkatan Darat Indonesia. Namun jika dibandingkan versi SS-1, senjata ini punya tingkat ketepatan lebih akurat dan bobotnya juga lebih ringan hingga nyaman digunakan. Pindad membekalinya dengan ukuran amunisi 5,56 x 45 mm, serta magasin SS-2 bisa memuat hingga 30 butir peluru, bahkan menembakkan 700 butir peluru tiap menit. Hebatnya lagi, berkat senjata inilah TNI berhasil menjuarai lomba menembak antar negara Australia Army Skill at Arms Meeting selama 11 kali. Senapan serbu bawah air. Selanjutnya ada senapan serbu bawah air yang dalam pengembangannya itu, Pindad melakukan kerjasama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut. Sesuai namanya, senapan ini dirancang untuk bisa digunakan dalam pertempuran baik di darat maupun di dalam air. Jadi, meskipun senapan ini dipakai di bawah air, tidak akan mempengaruhi performa tembaknya. Peluru yang digunakan adalah peluru kaliber 5,66 x 150 mm dengan berat senjata 4,5 kg. Dengan kaliber peluru segitu, tembakan efektif senapan satu ini punya jarak antara 20 hingga 30 meter di kedalaman air 5 meter, 10 hingga 20 meter di kedalaman air 20 meter, dan 5 hingga 10 meter di kedalaman air 40 meter. Senapan serbu 4. Satu lagi senapan buatan PT Pindad yang punya kehebatan luar biasa dalam menghancurkan lawan. SS-4 baru diperkenalkan pada tahun 2016 dan diklaim oleh Pindad bahwa senjata ini memiliki kemampuan di atas senapan serbu 2. Tak hanya itu, senapan ini juga disebut-sebut mampu mengalahkan kemampuan senapan serbu paling terkenal di dunia buatan Rusia, yaitu AQ-47 dari segi jarak tembak efektif. Terbukti SS-4 bisa menembak 600 hingga 800 meter, sedangkan AQ-47 hanya punya jarak tembak efektif hingga 300 meter saja. Dunia. Sekian dulu informasi kita kali ini, yuk tinggalkan tanggapan kamu di bawah. Sekalian juga nih klik like dan share video ini. Thank you ya sudah menyimak hingga akhir.